Ya, tanya apa yang ditanya? Pak, Kemarin sama kelanjutan dari hasil mungkin ada informasi terbaru Pak yang hasil investigasi Oke. Satgas kemarin Pak. Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Satu, menjerit, produsen menjerit harga di bawah HPP, kemudian konsumen menjerit harga di atas HET. Dua-dua kita harus jaga. Jangan biarkan mereka jalan sendirian. Kita harus dampingi. Jangan ada hanya segelintir orang ingin merusak negara kita. Kita harus kolaborasi. Negara harus kuat. Negara tidak boleh kalah. tapi itu memang mau permainan middleman ya Pak ya, itu ya Pak ya. Indikasi. Itu bisa dijawab oleh siapapun. Harga beras di tingkat petani penggilingan turun, itu sesuai BPS, bukan data saya. Tapi harga di konsumen itu naik. Artinya apa? Ada yang tidak benar. Yang kedua adalah data dari Cipinang kita dapatkan ada yang abnormal, tidak normal. Yang biasanya masuk keluar beras itu 1.000 sampai 3.500 per hari, tetapi ada satu hari selama 5 tahun, satu hari keluar 11.000 dan setelah BPS mau pengumuman. Kemudian orang tertentu statement bahwa tidak ada beras di kurang beras di Cipinang, padahal standarnya adalah 30.000. Sekarang masih ada 46.000 setelah dimanipulasi datanya. Harusnya 50.000 ton. Tapi nggak apa-apa, kita akan cek. Nggak boleh negara kalah sama mafia. Itu tegas. Oke. Enggak 40. Jadi kami bisa jelaskan di sini. Ini baru petani bernapas atas arahan Bapak Presiden. Pupuk ditambah, HPP-nya dinaikkan, dilakukan pendampingan, irigasi diperbaiki. Setengah mati kita jaga petani. Tidak boleh dibiarkan jalan sendiri. Kita harus dampingi mereka. Nah, kita hitung-hitungan. Petani itu dapatnya 1 juta, 1,5 juta per bulan. Per rumah tangga. Itu per orang. Dan petani padi ada 100 juta orang. Kita harus jaga. Kemudian, kalau selisih 2.000 atau 3.000, katakanlah 2.000 selisih, harga dari petani ke konsumen, artinya produksi kita 21 juta sampai bulan 5 ini, produksi kita estimasi oleh BPS atau sampai bulan 6, itu artinya apa? Pendapatan middleman itu 42 triliun. Kami pernah hitung harga di tingkat petani dengan konsumen, antara petani dengan konsumen itu mendapatkan 313 triliun satu tahun. Nah, inilah nanti kita bangun koperasi. Koperasi adalah memotong rantai pasok yang dulunya 8 tahap atau 7 menjadi 3. Nantinya dari produsen ke koperasi konsumen. Berarti koperasi ini nanti menggantikan middleman itu atau seperti apa? Itu nanti posisinya digantikan, dan itu kalau itu insya Allah terrealisasi semua sudah sempurna, ini kan baru kita berjalan. Kalau ini terjadi artinya apa? Middleman-nya katakanlah ada untung 313 triliun di tengah. Kalau koperasinya katakanlah sebagai nanti middleman itu untung 50 triliun. Artinya ada 263 triliun yang dinikmati konsumen dan produsen. Tentu produsen kesejahteraannya meningkat, yaitu petani, kemudian konsumennya juga daya belinya naik. Logik kan? Ini yang dituju, inilah perintah Bapak Presiden. Jadi minta tolong sekali lagi, saudaraku, sahabatku, tolong jangan permainkan konsumen dan produsen. Jangan segelintir orang mengambil kesempatan. Dan juga bukan saja dengan mitra, tetapi juga di Kementerian Pertanian, baru saja yang bermain-main meminta fee, katanya bisa menangkan proyek seseorang, meminta 27 miliar dan sudah terrealisasi 10 miliar,
kami sudah pecat. Direkturnya sudah tersangka, ada juga direktur yang menyalahgunakan nilainya 2 miliar rupiah kami copot dan proses hukum. Kemudian yang kemarin ada yang menanyakan, ini kami terima laporan dari Satgas Pangan yang pupuk dan seterusnya kemarin, minyak goreng itu tersangka sudah 20. Jadi clear. Kalau mau menanyakan nanti lebih jauh, tanya di penegak hukum. Tapi sektor pertanian tidak boleh. Insya Allah kami beresin selama kami masih menteri. Pak Menteri, kenaikan harga yang di Cipinang berapa Pak selama yang kasus kemarin-kemarin itu rata-rata? Kenaikan harga Enggak, beras? BPS itu sebenarnya masih dalam terkendali 1-2%, masih dalam posisi terkendali. Inflasi masih sangat bagus, makanan sangat bagus, sangat bagus. Kami kemarin rapat dengan Mendagri, Pak Mendagri, masih sangat bagus. Tetapi kita harus antisipasi segala kemungkinan terjadi, apalagi iklim yang tidak bersahabat. Coba dengar negara tetangga, Malaysia, Filipina, Jepang, ini ada iklim yang tidak bersahabat. Jadi kita harus waspada karena iklim tidak bersahabat, perubahan iklim yang begitu cepat. Kita harus jaga pangan negeri kita. Pak, tadi yang terkait Kopdes ini dipastikan nanti tidak akan ada mafia atau tengkulak dengan hadirnya Kopdes. Insya Allah mudah-mudahan. Seberapa yakin sih Pak untuk memberantas? Kita setiap bekerja harus yakin. Kalau you tidak yakin, bagaimana publik yakin? Kita bekerja firm, yakin. Pak Menteri, satu lagi Pak Menteri, yang soal stimulus dari pertanian yang kemarin Menkyu bilang itu seperti apa Pak pelaksanaannya Pak? Apa tuh? Yang stimulus pertanian dari pertanian untuk masyarakat. Seperti itu. Oh, bansos yang kemarin ada rencana 2 bulan ya, itu 180 ribu ton 1 bulan, 2 bulan 360 ribu ton, dan itu bagus. Tetapi cara menjaganya, Ibu Menteri Keuangan, kami terima kasih, itu diserahkan kami yang mengatur. Caranya adalah, strateginya adalah supaya produsen nyaman, konsumen bahagia. Daerah bukan penghasil beras bisa dikucurkan langsung 2 bulan. Oke. Kemudian daerah yang harga sudah di atas HPP, jauh di HPP, itu kita kucurkan juga per 1 bulan. Kemudian perkotaan kita kucurkan lebih awal. Jadi agar petaninya juga jangan mengucurkan bansos ini lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP. Itu tambah hancur petaninya. Jadi harus kita hati-hati, bijak melihat. Ibu Menteri Keuangan dan Menko Ekonomi Pak Erlangga mengatakan, Pak Mentang tolong atur. Oh baik Pak, kami atur menjaga dua-duanya. Pak, ini kan mau gelontorin 360 ribu ton ya Pak beras. Iya. Ini ada rencana lagi nggak sih Pak mau menggelontorkan? Karena kan di Bulog stoknya ada 4 juta ton ya Pak. Bansos ini ada tambahan. Kita ikut berita. Pak, itu apa beras SPHP akan diluncurkan lagi Pak? Yang beras SPHP atau gimana Pak? Kita lihat keadaan. Kalau itu tidak mendesak jangan dulu. Kenapa? SPHP itu bisa memukul harga, memukul balik ke petani. Tetapi kalau dibutuhkan, nah kita selesaikan dulu Cipinang. Informasi ini. Kemarin kan Pak Menteri bilang mau menghindar ekspor kelapa 3 kali lipat ya Pak. Sementara Kemendak kemarin mau memperlakukan pungutan ekspor Pak karena harga kelapa kan udah tinggi. Nah itu kan bertabrakan ya Pak? Bukan. Itu bukan pertanyaan. Gini, pendapatannya 3 kali lipat kalau kita sudah hilirisasi. Yang sekarang 20 triliun, kalau kita nanti kirim PCO, barang jadi, itu bisa naik 3 kali lipat. Bukan 3 lipat, bisa 5 kali lipat. Jadi setelah kita hilirisasi. Kelapa ini kan kelapa gelondongan ada dikirim. Kita jadikan PCO, kan berlipat-lipat kali lipat. Itu maksudnya. Saya dengan Pak Mendak satu komunikasi. Pak Mentan, ya kalau nggak salah statement awal Pak Mentan kan bahwa ekspor ini berlaku buat beras premium ataupun medium ya. Sementara di Permendak 18 ini kan melarang bahwa adanya ekspor di luar jenis premium. Kira-kira Pak Mentan Enggak, bukan gitu. Itu kan kalau gini, ekspor impor di mana yang menguntungkan negara. Itu titik. Jadi jangan kita kalau posisi menguntungkan negara, menguntungkan rakyat Indonesia, kita lakukan. Jadi bukan kita, jadi harus melihat secara utuh.
Ya, kalau ini menguntungkan negara, kita lakukan. Kalau tidak menguntungkan, ngapain dilakukan? Kita bernegara, kita memimpin, kita dipercaya Bapak Presiden dipercaya oleh rakyat, kita harus mengambil kebijakan yang terbaik untuk rakyat. Itu maksudnya. Berarti kemungkinan besar regulasi yang melarang untuk mengekspor beras di luar jenis premium itu Aku cek regulasi rasanya premium. Ya, maksudnya kalau medium itu kan dilarang ekspor, kalau premium kan diperbolehkan. Sementara statement awal Mungkin ya, tapi aku nanti cek. Mungkin pada saat kita beras lagi kurang, itu mungkin. Tapi aku cek. Yang jelas regulasi itu yang berlaku, yang mana menguntungkan negara, rakyat, itu yang kita lakukan. kalau Ekspor keluar ke Amerika itu seperti apa sih di tengah tarif yang diberlakukan? Nanti aku tanya dirjennya, karena kami sudah minta supaya telur ayam kita didorong ekspor, karena kita sudah surplus. Pak Menteri, yang bantuan sosial itu yang tadi itu targetnya siapa Pak? Apakah yang masyarakat miskin atau mungkin Ada datanya di wilayah-wilayah yang harganya tinggi saja Pak? bukan. Untuk miskin yang tidak mampu itu ada di Mensos. Pasti yang tidak mampu. Sudah pasti tidak mampu. Bukan daerahnya. Maksud saya didahulukan daerah itu. Sambil berjalan waktu, kalau harga betul-betul naik, dilepas merata. Paham? Ini cuma strategi. Orangnya tetap sesuai Mensos, Pak Mensos. Pak Menteri izin update persiapan Idul Adha, pasokan daging sekarang seperti apa dan dipastikan bahwa harganya tidak melonjak atau seperti apa? Insya Allah aman. Aman lah. Berapa sih pasokannya sekarang? Nanti tanya ke Dirjen Peternakan. Tanya detailnya nanti berapa jumlahnya. Pak, kalau harga gabah yang di bawah HPP itu masih banyak apa ya? Masih. Kan kami terakhir itu ada 30-40, mungkin hari ini 30-an%. Dan itu harus terangkat. Ada data produksi singkong nggak sih Pak? Terbaru. Ini menarik nih. Singkong, ini kayaknya beritanya lumayan banyak nih. Singkong, ini saya harus pasar karena di sini. Apapun ditanya saya temani dulu. Singkong, kami sudah menghadap Bapak Presiden. Kami sampaikan Pak, kita harus jaga produsen singkong dalam negeri. Oleh karena itu, kami langsung telepon ke Pak Menko, Pak Erlangga, Pak Mendak, Menko Pangan. Pak, kita harus lindungi petani kita. Beliau setuju. Nanti apakah tarif atau lartas terserah. Tapi yang terpenting adalah regulasinya dulu. Kita perbaiki. Pak Menko Ekonomi sudah setuju. Semua Bapak Presiden sudah setuju. Perintahkan ke kita. Berarti produksi saat ini berapa banyak Pak singkong di dalam negeri? Coba, saya tidak tahu perkembangan terakhir. Coba nanti tanya detailnya ke tanaman pangan. Tapi yang terpenting adalah kita harus menyelamatkan petani kita. Kita harus lindungi petani kita, itu wajib. Yang kemarin kan kita atur tuh dengan industri dan petaninya sudah sepakat. Tapi katanya ada lagi tidak sepakat terakhir, kemudian sepakat lagi. Oke, kita ikat dengan regulasi. Berarti akan dibuat lartas ya Pak, lartas impor singkong? Kalau bukan, saya tidak tahu apakah lartas nanti atau tarif, terserah. Berarti belum diputuskan Pak? Udah diputuskan, tinggal tunggu berproses regulasi. Pak, tapi kenapa sih Pak impor singkong tuh lebih banyak ya Pak dari produksi dalam negeri atau seperti apa? Karena kan Jadi gini, biasanya yang punya pabrik yang kami terima laporan, dia punya perkebunan di luar. Ini kirim masuk, tentu lebih murah karena dia budidayakan sendiri. Ya, tapi ini tidak boleh. Harus dahulukan petani dalam negeri. Ini juga terjadi di susu sapi kemarin. Yang mandi susu masih ingat? Sekarang nggak ribut lagi kan? Kami minta seluruh industri sektor pertanian dahulukan petani Indonesia. Tidak boleh mendahulukan petani negara lain. Sekali lagi saya sampaikan, seluruh industri yang di sektor pertanian, kami memohon, kami meminta agar mendahulukan kesejahteraan petani Indonesia. Jangan memprioritaskan petani negara lain. Ya, itu kami minta. Oke? Pak, persiapan musim tanam Pak, bukan swasembada pangan doang kan ya Pak, prioritasnya ada semua swasembada energi. Itu gimana Pak implementasinya Pak? Biofuel, ini sekarang sudah B40 sudah masuk, mudah-mudahan tahun depan sudah B50 juga.
Apa itu nggak kewalahan Pak untuk ngejar swasembada pangan juga Pak? Apa? Apa itu nggak kewalahan untuk ngejar swasembada pangan di Indonesia juga Pak? Maksudnya? Kayak kewalahan. Yang sawit kita dipakai juga untuk biofuel, habis itu aren juga dipakai untuk biofuel, habis itu nanti yang Kan lain. belum, arenanya kan belum. Oh, belum. Masih berantap Oh iya, implementasinya. oke, jalan dulu. Kita selesaikan satu-satu. Pak Menteri, yang persiapan musim tanam di ini kan sudah masuk musim kering ya, musim kemarau, tapi memang basah gitu. Itu persiapan ini Kementerian Pertanian seperti apa Pak? Gini aja, sekedar informasi, Juli ya. Prediksi Juli sudah keluar kan? Iya BPS. Tapi nggak ada yang tulis. Tulis Pak saya 1, tulis Pak. sekian juta ton. Enggak, dia nggak tulis. Siapa yang tulis? Enggak. Saya tulis Pak. Enggak ada yang tulis. Ini coba jawab. Ini kalau ada kebaikan ditulis dong. Itu produksi Juli naik 28%. Itu BPS. Dari 2 juta ton naik menjadi 2,64 juta ton. Tulis dong bahwa naik 28%. 5% saja itu berharga 3%. Ini 28. Supaya ada juga pengobat lelah saya kalau Anda tulis. Oke? Pak, soal pengembangan produksi kedelai kan kemarin disampaikan disiapkan bibit sampai 10.000, kemudian Betul. kami uji coba saat ini progresnya gimana Pak? Sudah gimana Pak? Oh, sementara ini gandum dengan kedelai, mudah-mudahan doa ya. Kami sudah mengumpulkan ahli-ahli dari perguruan tinggi bersama Menristek Dikti. Kami sudah diskusi, kami sudah undang para ahli dari perguruan tinggi, ahli kedelai, ahli gandum. Ayo, tunjukkan produksi terbaik. Kedelai kami minta kalau bisa minimal 3 ton. Kalau sudah ada, bisa 1.000, 2.000, tapi langsung 10.000. Kalau berhasil, insya Allah swasembada ke depan semakin terbuka lebar untuk kedelai. Gandum juga demikian. Tidak pernah, kita sudah uji coba berapa kali, produksi tertinggi adalah 5 ton. Saya minta delegasi sudah berangkat ke Jordan dengan Brasil, tim. Saya katakan cari benih terbaik dunia. Ini mumpung Bapak Presiden mensupport kita. Jadi sudah mungkin minggu depan, 2 minggu mungkin di perjalanan. Ada target Pak untuk swasembada kedelai dan gandum? Biarkan dulu aku napas. Nggak kasihan sama saya. Itu yang dikirim delegasi. Itu yang dikirim delegasi itu hanya untuk belajar gandum atau dengan kedelai Pak? Gandum kedelai. Kita melihat karena ada Mr. Ken, ahli dari Australia dengan Jordan, datang ke sini, ke rumah diskusi. Bisa katanya produksi ada 8 ton, 10 ton, saya bilang kejar. Langsung aku perintahkan itu malam juga berangkat. Kalau ada kebaikan, kita tiru. Pak, yang terkait untuk pendataan 1 juta ekor sapi itu seperti apa sekarang Pak? Oh, dari peternakan kami minta bagaimana sementara berproses kami minta, sudah ada sih progresnya, kami minta permudah perizinan, insentifnya katakanlah kalau ada lahan yang kosong yang bagus, itu bagi pengusaha sapi. Salah satu yang sangat serius adalah TH yang dari Vietnam. Mudah-mudahan itu cepat oke. Anda selama ini izinnya nggak dipermudah Pak atau seperti apa? Kita harus lebih baik dari sebelumnya. Pak, yang musim tanam sekarang ini persiapan pupuknya gimana Pak? Oh aman. Kalau itu aman. Sudah. Penyalurannya langsung ke petani? Aman iya. Aku garansi itu. Kalau ada yang tidak aman itu membuat sial bagi pinguin itu. Harus aman. Nggak boleh tidak aman. Jangan coba-coba melayani petani pupuk. Nggak boleh. Itu bermasalah. Kalau masih ada kendala Pak, katanya dengan masih ada kendala. Apa kendalanya? Gapokan yang bisa menyalurkan langsung ke petani pupuk karena memang dari sisi bisnisnya bisnis mereka belum berjalan terus langsung menjual. Iya kan pelan-pelan. Sama juga orang lahir tidak langsung ada bayi lahir langsung lari kencang main-main di taman. Enggak lah. Itu pelan. Tapi sekarang yang terpenting petani terlayani puas. Enggak ada lagi keluhan dari petani. Jangan tiba-tiba hari ini lahir baru lahir langsung lari main-main di taman. Itu kita kaget semua. Ini butuh proses. Ini sudah sangat cepat. Swasembada kan 4 tahun. Sekarang hilalnya muncul. Baru 6 bulan. Hilal sudah muncul. Ini 8 bulan. Ya. Pak, kalau proses pembangunan pabrik pupuk itu gimana Pak? Apa? Pabrik pupuk. Oh, sementara kita jejaki ke pabrik pupuk itu, ke
mudah-mudahan kita lihat Jordan dan Laos. Kami sudah komunikasi. Komentar izin Pak, ya, ini soal pabrik pupuk juga sih. Kemarin kan temuan BPK bahwa ada pemborosan anggaran Di mana? di PT Pupuk Persero Pupuk Indonesia. Ini kan ada temuan BPK ya soal pemborosan anggaran nanti. pupuk subsidi. Indikasinya karena pabrik Yang mana itu? temuan BPK komentar bahwa ada pemborosan anggaran pupuk subsidi sepanjang 2024. Ini indikasinya karena Pemborosannya karena? anggaran subsidi pupuk subsidi. Nanti aku cek. Nah, indikasinya karena pabrik pupuk ini yang milik Pupuk Indonesia udah tua katanya singkat. Nah, mungkin komentar. Ya Anda nanti kalau sudah tua produk nggak jadi wartawan juga ya sudah. Ya tapi aku cek ya, aku cek. Itu pabrik sudah tua, jangan lalu dipaksa kayak ABG. You umur berapa? 30. Aku nih 57. Tapi kelihatan saya masih segar. Jangan beri harapan kepada generasi berikutnya ya. Jangan sudah. Pabriknya akan lebih mudah, gitu bahasanya. Diremajakan. Kemungkinan komentar merekomendasikan ke Pak Erik bahwa harus ada investasi buat pabrik baru begitu. Aku cek nanti, jangan aku cek. Enggak, saya takut kalau tidak data kelihatan langsung. Pak, hilirisasi CPO hanya untuk Bion 50 aja Pak, atau seperti apa nanti hilirisasi CPO? Oh Apa nanti saja? derivatnya nanti banyak, turunannya banyak. Nanti kita lihat. Yang jelas fokus dulu. B40 sudah berjalan, kemudian B50. Oke. Terima kasih ya.